Salam, selamat malam sahabat terkasih. Malam ini mungkin ada sebagian dari kita yang berbaring dengan tubuh lelah, tetapi pikiran masih terus bekerja. Memikirkan kebutuhan hidup, memikirkan usaha yang belum sesuai harapan, memikirkan tagihan yang harus dibayar, memikirkan masa depan anak-anak, memikirkan kondisi bangsa yang tidak menentu. Di berbagai tempat, banyak orang sedang merasakan tekanan yang sama. Harga kebutuhan hidup naik, biaya pendidikan meningkat, lapangan kerja semakin ketat, daya beli masyarakat menurun, dan hampir setiap hari kita mendengar berita yang dapat membuat hati semakin cemas. Tidak heran jika banyak orang sulit tidur karena kekhawatiran. Namun, malam ini firman Tuhan datang membawa penghiburan. Mari kita baca bersama Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sahabat terkasih, ketika menghadapi keadaan yang sulit, reaksi manusia yang paling alami adalah kekhawatiran. Kita berpikir bahwa dengan terus memikirkan masalah, kita akan menemukan solusi. Padahal seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Kekhawatiran menguras tenaga. Kekhawatiran mencuri damai. Kekhawatiran membuat kita sulit melihat pertolongan Tuhan. Rasul Paulus menulis surat ini bukan ketika hidupnya nyaman. Ia justru sedang menghadapi penderitaan. Namun di tengah keadaan yang tidak ideal, ia berkata, "Jangan khawatir." Karena damai sejahtera tidak bergantung pada keadaan. Damai sejahtera bergantung kepada siapa yang memegang kehidupan kita. Sahabat terkasih, ada seorang petani sederhana yang hidup dari hasil panennya. Tahun lalu cuaca berubah tidak menentu. Hujan datang terlambat. Harga pupuk naik. Biaya produksi meningkat. Banyak petani di desanya mulai panik. Setiap hari mereka berkumpul dan membicarakan kemungkinan gagal panen. Semakin lama, semakin besar ketakutan mereka. Namun, petani ini memiliki kebiasaan yang berbeda. Setiap pagi dan malam, ia berdoa. Suatu hari, seorang bertanya kepadanya, "Apakah kamu tidak takut melihat keadaan seperti ini?" Petani itu tersenyum dan menjawab, "Aku tetap berusaha sebaik mungkin. Aku tetap menanam, tetap merawat tanaman, tetapi ada satu hal yang tidak bisa aku kendalikan. Karena itu, aku menyerahkannya kepada Tuhan." Beberapa bulan kemudian, hasil panennya memang tidak sempurna, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketika ditanya mengapa ia tampak lebih tenang dibandingkan yang lain, ia menjawab, "Masalahnya sama, cuacanya sama, keadaannya sama. Yang berbeda adalah tempat aku meletakkan kekhawatiranku." Betapa sering kita berusaha memikul sendiri sesuatu yang sebenarnya harus kita serahkan kepada Tuhan. Sahabat terkasih, dalam ayat ini Tuhan tidak hanya berkata jangan khawatir. Tuhan juga memberikan jalan keluarnya. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita perhatikan kata-katanya. Dalam segala hal. Artinya tidak ada persoalan yang terlalu kecil untuk dibawa kepada Tuhan. Tidak ada beban yang terlalu sepele. Tidak ada air mata yang diabaikan Tuhan. Apa yang membuat kita cemas malam ini?
bawalah kepada Tuhan. Apa yang membuat kita takut menghadapi hari esok? Bawalah kepada Tuhan. Apa yang belum memiliki jawaban? Bawalah kepada Tuhan. Karena doa bukan hanya mengubah keadaan, doa juga mengubah hati orang yang berdoa. Sahabat terkasih, Paulus tidak mengatakan bahwa semua masalah akan langsung hilang. Yang dijanjikan adalah sesuatu yang lebih dalam. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai ini berbeda dengan damai yang diberikan dunia. Dunia berkata, "Aku akan damai kalau masalah selesai." Tetapi Tuhan berkata, "Aku dapat memberimu damai bahkan sebelum masalah itu selesai." Itulah sebabnya ada orang percaya yang tetap tenang meskipun sedang menghadapi badai kehidupan. Bukan karena mereka tidak memiliki masalah, tapi karena mereka memiliki Tuhan yang lebih besar daripada masalah mereka. Sahabat terkasih, malam ini mari kita belajar 3 hal. Yang pertama, berhenti memikirkan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan ekonomi negara. Kita tidak bisa mengendalikan keputusan banyak orang. Kita tidak bisa mengendalikan masa depan. Tetapi kita bisa mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Yang kedua, tetap setia melakukan bagian kita. Khawatir bukan solusi. Bekerja dengan bijaksana adalah bagian kita. Berdoa adalah bagian kita. Percaya kepada Tuhan adalah bagian kita. Yang ketiga, tidurlah dalam damai. Jangan membawa semua beban ke tempat tidur. Serahkan kepada Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami renungkan malam ini. Di tengah berbagai kekhawatiran tentang kehidupan, pekerjaan, usaha, kesehatan, keluarga, dan masa depan, Engkau mengingatkan kami untuk tidak hidup dalam ketakutan, tetapi datang kepadamu dalam doa dan penyerahan. Bapa, Engkau melihat setiap beban yang kami pikul. Engkau mengetahui setiap pergumulan yang tidak kami ceritakan kepada siapapun. Malam ini kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ajarlah kami untuk mempercayai-Mu lebih daripada keadaan yang kami lihat. Ketika pikiran kami mulai dipenuhi kecemasan, ingatkan kami bahwa Engkau tetap memegang kendali. Ketika hati kami mulai lemah, kuatkan kami dengan janji-janji-Mu yang tidak pernah gagal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, apa yang tidak sanggup kita kendalikan, tetap berada dalam kendali Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.